Samsung Galaxy A52 merupakan suksesor dari Samsung Galaxy A50 yang sudah saya miliki selama 3 tahun terakhir ini. Terus terang, HP ini sebenarnya adalah milik tante saya. Tapi karena ada pekerjaan yang kami pegang bersama dan melibatkan HP ini, makanya Samsung Galaxy A52 ini pun saya bawa. Sesekali saya ingin mengulik apa kelebihan dan kekurangannya. Apakah banyak sekali upgrade dari seri A50 yang mungkin saja membuat saya kepincut untuk mengganti ke device ini sebagai HP utama? Ingin tahu video lengkapnya? Ini ceritaku tentang Samsung Galaxy A52. In my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out. Samsung Galaxy A52 diluncurkan oleh pabrikan Samsung dari Korea di sekitar tahun 2021. Hype-nya cukup besar saat itu karena di Samsung Galaxy A52 telah kembali disematkan fitur khas seri A zaman dulu, yaitu IP67. Dust or water resistant, yang mana dulu fitur ini merupakan pembeda antara Samsung seri J dan seri A. Fitur ini di tahun 2022 bukan merupakan fitur yang wah untuk zaman sekarang. Namun sangat tidak banyak HP mid-range yang memiliki sertifikasi IP67. Apakah worth it? Ya worth it dong, walaupun kita juga kurang bernyali membawa HP ini ke dalam air, cuma dengan adanya sertifikasi ini membuat kita tenang jika HP ini tiba-tiba terkena air atau malah jatuh ke dalam air. Sekilas, desain Samsung Galaxy A52 mirip dengan desain seri Samsung Galaxy Note 20 pada bagian modul kameranya. Materialnya terbuat dari plastik namun solid. Teksturnya halus, plastik yang membungkus bodinya feel-nya beda jika teman-teman sendiri yang memegang secara langsung. Panjang Samsung A52 159,9 mm, lebar 75,1 mm, dan ketebalan 8,4 mm. Bobotnya pun terbilang masih ringan, cuma 189 gram. Mungkin juga karena material plastiknya tadi ya. Build glass frontnya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Notch-nya sekarang dikerucutkan menjadi punch hole yang diletakkan di tengah-tengah atas secara presisi, yang mana sekarang membuat mata kita memandang layar HP ini terkesan lebih luas dan pasti akan lebih nyaman dibanding Samsung A50 yang masih memakai sistem water drop. Perubahan terbesar di seri A52 adalah memakai chipset Snapdragon, bukan chipset Exynos buatan mereka sendiri. Perubahan yang banyak didambakan walaupun bukan chipset kelas atas. Chipset 720G yang tertanam di Samsung A52 sudah cukup mumpuni. Besaran RAM 8 dan memori internal 256GB kami kira cukup untuk menemani kita dalam pemakaian jangka panjang. Untuk multitasking, besaran RAM 8 lebih dari cukup. Sedangkan peranan chipset 720G membuat Samsung A52 menjadi perangkat yang efisien. Ya, efisien di sini belum bisa diartikan tercepat. Cuma chipsetnya tahu kapan berbuat cepat dan kapan melambat. Dalam main game gimana? Bagi teman-teman yang terbiasa pakai HP Snapdragon 835 ke atas, mungkin tidak akan merasakan perbedaan kualitas secara grafik. Tapi feel responsifnya ya akan berbeda. Kayak layarnya kurang nurut aja sama jempol kita jika kita bermain game secara intens. Tapi bagi yang terbiasa pakai Snapdragon 835 ke atas juga pasti akan kaget. HP ini nggak ada panas-panasnya cuy. Dipakai lama main game pun juga sistemnya kayak nyantui, adem, EGP banget deh. Kayak mesinnya ikut lomba jalan sehat aja. Jalan nggak cepat, yang penting tubuh sehat. Untuk user experience, emang jualan Samsung dari zaman dulu. Kadang banyak orang yang kurang percaya, apa sih gunanya user experience? Yang penting kan kerjanya cepat. Ibarat pemain bola yang bisa lari cepat, belum tentu dia akan bisa bermain dengan baik. Sedangkan pemain yang pintar akan tahu kapan dia lari, oper bola, bertahan, dan menyerang. One UI dari Samsung merupakan ramuan yang pas yang sudah banyak orang mengakuinya akan kemudahannya.
Samsung Galaxy A52 sudah terupdate ke Android 12, sedangkan One UI-nya sudah versi One UI 4.1. Samsung sendiri menjanjikan akan memberikan update software hingga tahun 2025. Bisa jadi Samsung A52 akan bisa merasakan sampai ke Android 14, serta untuk One UI entah sampai versi berapa. Janji update software inilah yang membuat kebanyakan user Samsung betah pakai HP-nya dalam rentang waktu yang lama. Android 12 yang dipoles dengan One UI 4.1 mempermudah kita memahami isi setiap sisi fitur yang diberikan HP ini secara mudah, menghemat RAM yang ringan, buka tutup aplikasi yang lancar, ditambah refresh rate-nya sudah 90 Hz, makin mempercepat UI-nya yang intuitif secara maksimal. Kamera Samsung Galaxy A52 punya senjata fotografi quad kamera dengan bump kamera tidak terlalu tebal. Desainnya terkesan retro tapi manis, tidak berusaha terkesan berlebihan. Kamera utamanya 64 megapiksel f1.8 dan dilengkapi fitur PDEF dan OIS. Adanya OIS membuat kita lebih mudah menangkap objek spontan walaupun tangan kita kurang stabil dalam memegang HP. Hasilnya bagus, banyak peningkatan dari Samsung A50 menurut kami. Dynamic range yang luas, sistem AI-nya mempermudah menjadikan hasil jepretan kita siap tayang secara instan. Ya, itu relatif sih. Bagi yang suka hasil foto natural mungkin akan merasa risih. Tapi sebagian besar hasil foto-foto, ujung-ujungnya kan ya pasti diedit, bukan? Lensa ultra wide-nya adalah 12 megapiksel f2.2 yang juga bagus. Emang ada sedikit pengurangan kualitas dibanding 64 megapikselnya. Cuma untuk 12 megapiksel ultra wide ini sih udah lebih dari cukup. Untuk kamera 3 dan 4 bersifat makro dan depth. Yang keduanya sama-sama beresolusi 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Bagusnya ada fitur sekali pengambilan, di mana sekali klik kita bisa pilih hasil yang kita inginkan. Bisa berupa video pendek, hasil kamera yang difilter, dan pilihan angle foto yang diinginkan. Untuk videonya bisa mencapai maksimal 4K 30 fps. Hasilnya bagus dengan warna yang bright tajam. Dynamic range-nya terlihat luas, suasana langit emang terkesan seperti hasil prosesan HDR sistemnya. Stabilitasnya maksimal di Full HD 30 fps atau Full HD 60 fps karena ada sistem gyro ace-nya. Yang kami notice, sistem lensa videonya bisa berpindah manual dari wide, ultra wide, atau ke telefoto. Cuma mungkin karena HP mid-range, perpindahan antar kameranya masih terkesan kasar atau kurang smooth. Di Samsung A50, fitur ini belum bisa. Tapi di Samsung Galaxy A50, lensa kameranya bisa berpindah dari kamera belakang ke kamera depan atau sebaliknya. Sedangkan di A52, fitur ini malah dihilangkan. Sayang sekali, jika ada Samsung A52 pasti lebih sempurna lagi. Untuk kamera depannya single 32 megapiksel f2.2. Ada fitur wide dan wide angle-nya untuk foto selfie rame-rame. Hebatnya, video selfie resolusinya bisa up to 4K 30 fps juga. Beda sekali dengan kebanyakan ponsel Tiongkok yang hanya bisa mentok Full HD 30 fps saja. Hasilnya jelas lebih detail. Berguna apa enggak? Jelas berguna jika Anda suka ngevlog. Cuma untuk video depannya tidak ada pilihan wide angle seperti halnya foto selfie-nya. Yang kami lebih suka lagi, hasil rekaman suaranya lebih bisa menangkap suara kita lebih bulat dan jelas. Halo guys, ini kita lagi pakai video depan dari Samsung A52. Untuk kualitas resolusinya bisa 4K guys. Jarang-jarang kan untuk kamera depan itu bisa 4K. Untuk layarnya kayaknya males lah ya bahasnya. Secara Samsung kelas tengah aja asal pakai Super AMOLED sudah membuat mata kita nyaman memandang. Resolusi Full HD yang berdiagonal 6,5 inch, 800 nits dengan kerapatan pixel 407 dpi. Bisa dibilang tidak ada faktor yang kita mau komentarin.
Di Samsung Galaxy A52 masih disediakan jack audio 3,5 mm. Sistem audionya pun sekarang sudah dual speakers, bukan mono lagi seperti Samsung Galaxy A50. Suaranya yang dihasilkan cenderung keras aja. Bassnya masih kurang kentara, dominan treble-nya aja. Jika kita kencangkan suaranya, ya nggak pecah, cuma malah membuat terasa berisik aja rasanya. Jadi setting ke volume 80% menurut saya hasilnya jauh lebih sopan. Untuk baterai, ya ada peningkatan dibanding Samsung Galaxy A50 yang kini menjadi 4500 mAh dengan sistem fast charging maksimal 25 watt. Karena HP ini masih tergolong baru, jadi ya awet lah. Apalagi chipset 720G yang terkenal irit baterai. Karena HP ini juga bukan HP utama saya, sehingga menembus 2 hari pemakaian sekali charge teramat mudah. Kesimpulannya, dari seminggu saya pakai Samsung Galaxy A52, emang performanya jauh dari Samsung Galaxy A50. Samsung berhasil mengembalikan kasta seri A lewat Samsung Galaxy A52 menjadi seri A seperti zamannya seri A 2016 sampai seri A 2018, yang mana seri A harus punya fitur yang mendekati seri S-nya Samsung. Downgrade-nya mungkin masalah kualitas build-nya saja yang masih belum mendekati seri S yang kebanyakan memakai material kaca. Namun untuk sekarang seri S juga sudah ada yang pakai plastik. Apalagi plastik di Samsung Galaxy A52 terbilang plastik pilihan, bukan murahan. Bagi teman-teman yang mau upgrade ke seri A, Samsung Galaxy A52 bisa jadi pilihan yang paling masuk akal untuk tahun 2022. Jika ada uang lebih, ya bisa langsung ke seri Samsung A52s yang lebih banyak kelebihannya juga. Cuma kembali lagi, user Samsung kebanyakan adalah user yang paling males gonta-ganti HP, walaupun HP-nya kurang ganas di mata kaum penyembah spek dewa. Cuma keseharian kita tidak melulu dituntut akan spek. Kenyamanan, rasa aman terhadap kualitas service centernya, update sistem yang rutin, UI-nya yang stabil untuk mendukung kerjaan, membuat kita malas untuk gonta-ganti device jika benar-benar unit kita sudah tidak bisa digunakan lagi. Apakah saya akan upgrade dari Samsung A50 ke Samsung A52? Pilihannya ingin sekali, cuma ya itu, saya tipikal orang yang malas ribet memindahkan data-data saya ke device baru. Emang ada cara cepat sih, tapi kalau udah nyaman, terus gimana? Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys! Christmas, all the Christmas trees on fire.